Selamat berjumpa kembali dalam tutorial pembelajaran aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep seni, pengertian seni. Menurut Herbert Reed, pengertian tentang seni adalah merupakan usaha manusia menciptakan bentuk-bentuk menyenangkan. Bentuk-bentuk menyenangkan dibingkai perasaan keindahan yang terpuaskan dalam harmoni. Sedangkan menurut Plato, seni adalah hasil tiruan alam dan segala isinya, ars imitatur naturam. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah hasil keindahan yang dapat mempengaruhi perasaan. Dalam seni ada perasaan yang menghadirkan keindahan. Nilai tertinggi dari keindahan adalah kepuasan perasaan. Keindahan merupakan bentuk harmoni yang mampu menggetarkan jiwa dan perasaan. Menurut Sudarmaji, seni adalah manifest batin dan pengalaman estetis manusia. Estetis merupakan kegiatan hati, jiwa, dan perasaan. Sekarang mari kita bahas tentang fungsi seni. Fungsi seni dibagi dua, yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. Fungsi individu dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan fisik atau psikis. Fungsi kedua adalah fungsi sosial. Di antaranya adalah yang pertama, fungsi sebagai media religi atau untuk keperluan agama dan kepercayaan. Lalu fungsi sebagai media edukasi atau pendidikan, sebagai media hiburan, dan sebagai media informasi. Contoh fungsi individu, yaitu contoh untuk kebutuhan emosi. Di antaranya ialah kegiatan seniman yang berkarya hanya untuk mengungkapkan emosi jiwa pribadi, seperti lukisan dan patung yang dibuat hanya untuk kepuasan batin sang seniman. Selanjutnya kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan untuk memenuhi keperluan-keperluan keseharian seperti kriya dan desain. Adapun contoh fungsi sosial sebagai media religi, seperti pada candi-candi yang terdapat relief-relief dan patung-patung di dalamnya. Selanjutnya fungsi sebagai media edukasi adalah untuk menjelaskan atau menerangkan sebuah teori atau penjelasan tertentu untuk menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya fungsi seni sebagai media hiburan. Seni yang dibuat untuk memberikan pengalaman, kebahagiaan, dan kesenangan, atau sebagai rekreasi visual. Selanjutnya fungsi seni sebagai media informasi, seperti rambu-rambu atau tanda-tanda yang memberikan arahan tertentu, seperti rambu lalu lintas atau papan pengumuman. Selanjutnya kita bahas tentang unsur seni rupa. Unsur terkecil dalam seni rupa adalah titik. Apabila titik bergabung, saling bertemu dan memanjang, maka muncullah garis. Garis adalah unsur kedua dari seni rupa setelah titik. Lalu ketika awal garis akan bertemu dengan akhir garis, maka akan terbentuklah bidang. Di sini dicontohkan bagaimana terbentuknya bidang. Dari pertemuan garis dengan garis, saling bersilangan dan saling bertemu mewujudkan bentuk-bentuk baru. Jadi bidang ini dibentuk dari pertemuan garis dengan garis. Ini merupakan contoh teknik penguasaan garis dalam membentuk bidang-bidang. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh seniman yang bernama Pablo Picasso, seorang pelukis dengan aliran kubisme.
Unsur seni selanjutnya adalah terjadi ketika bidang bertemu dengan bidang, menghasilkan sebuah ruang. Kesan 3 dimensi yang dihasilkan akibat pertemuan antar bidang. Seperti contohnya silinder, kubus, balok, dan bola. Wujud yang dihasilkan terkesan memiliki volume atau ruang. Dalam penciptaan unsur seni rupa ini, hukum-hukum perspektif sudah mulai dihadirkan. Selanjutnya adalah unsur tekstur, yaitu bagian permukaan terluar dalam sebuah objek. Tekstur akan menjelaskan bagaimana keadaan permukaan objek yang digambar dan karakteristik sebuah objek yang digambar akan dijelaskan melalui unsur tekstur. Tekstur ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu tekstur semu dan tekstur nyata. Tekstur semu adalah karakter yang secara visual berbeda dengan kenyataan aslinya. Antara apa yang dilihat dengan nilai raba berbeda. Seperti yang diperlihatkan dalam contoh gambar berikut, ini merupakan proses pembuatan tekstur semu. Tekstur yang dihadirkan merupakan kesan dari gelap terang, hasil dari arsiran garis-garis. Akan terlihat kesan kasar pada permukaan objek tersebut. Namun apabila kita raba gambar tersebut, ternyata kesan kasar tersebut tidak ada. Inilah konsep penciptaan tekstur semu. Berbeda dengan konsep penciptaan tekstur nyata, yaitu kesan yang diperlihatkan secara visual akan sama dengan nilai raba. Misalnya, apabila kita melihat sebuah karya yang secara visual tampak permukaannya kasar, dan apabila kita raba, nilai rabanya pun sama, terkesan kasar. Inilah konsep dari tekstur nyata. Tekstur semu sering digunakan dalam teknik-teknik pembuatan gambar ataupun lukis. Sedangkan tekstur nyata sering digunakan untuk teknik-teknik pembuatan patung atau relief. Tekstur dapat dikatakan juga sebagai visualisasi dari nilai raba suatu bentuk. Unsur selanjutnya adalah warna. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat dalam
suatu pencahayaan yang sempurna. Selanjutnya mari kita bahas tentang prinsip-prinsip seni. Prinsip-prinsip seni rupa adalah prinsip dasar yang menunjang unsur-unsur seni dalam penciptaan sebuah karya. Prinsip pertama adalah proporsi. Perbandingan bagian dalam satu objek dengan pertimbangan besar kecil, panjang pendek, dan jauh dekat. Prinsip selanjutnya adalah komposisi, yaitu penyusunan unsur seni rupa hingga menjadi susunan yang teratur. Macam-macam komposisi diantaranya. Komposisi segitiga atau piramid yang akan diperlihatkan dalam contoh gambar berikut. Dari gambar ini tampak susunannya seperti bentuk segitiga yang bawah lebar mengerucut ke atas. Selanjutnya adalah komposisi horizontal, seperti yang akan diperlihatkan dalam contoh gambar berikut.
susunan gambar tersebut terlihat bentuk horizontal dengan susunan yang memanjang dari kiri ke kanan. Selanjutnya adalah jenis komposisi vertikal, seperti yang akan dicontohkan dalam gambar berikut. Tampak pada gambar tersebut susunan yang memanjang dari bawah ke atas. Susunan ini disebut dengan susunan vertikal. Selanjutnya adalah komposisi sentral yang terpusat pada tengah atau center. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip ketiga, yaitu keseimbangan, yaitu susunan yang saling mengisi atau saling menyeimbang untuk menciptakan kesan daya tarik yang seimbang pada setiap sisinya. Adapun macam-macam keseimbangan adalah diantaranya simetris, sisi kiri dan kanan sama; asimetris, sisi kiri dan kanan berbeda; radial, yaitu terpusat dalam satu titik di titik tengah. Prinsip selanjutnya adalah irama. Pengulangan secara teratur menimbulkan kesan bergerak. Prinsip selanjutnya adalah kesatuan atau unity. Wadah dari unsur-unsur seni rupa, sehingga unsur-unsur tersebut saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Sekian penjelasan tentang konsep seni. Sampai berjumpa di pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.